Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 20030960032 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah sastra Indonesia, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Subjudul atau materi yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, menjelaskan dan memberi contoh sastra lama, dan yang kedua, menjelaskan dan memberi contoh sastra baru, dan yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh sastra modern. Yang pertama, karya sastra lama. Yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian. Pengertian karya sastra lama adalah karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada zaman dahulu. Karya sastra lama berupa prosa lama dan puisi lama. Karya sastra lama memiliki keindahan bahasa estetik. Karya sastra lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, istana sentris atau cerita mengenai keluarga istana. Yang kedua, statis atau perubahannya sangat lamban. Dan yang ketiga, bentuk karangan berikat pada yang sudah ada atau seperti pantun dan syair. Yang keempat, anonim atau nama pengarang tidak disebutkan. Yang kelima, ciptaannya bersifat menghibur dan mendidik. Walaupun karya sastra lama, isi karya masih relevan dengan kehidupan saat ini. Nilai-nilai dalam karya sastra masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jenis karya sastra lama. Yang pertama ada prosa, dan yang kedua ada puisi lama. Yang pertama itu puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Adapun aturan-aturan itu antara lain: pertama, jumlah kata dalam satu baris; kedua, jumlah baris dalam satu bait; yang ketiga, persajakan atau rima; yang keempat, banyaknya suku kata; dan kelima, irama. Puisi lama berbagai macam jenis, antara lain: yang pertama, mantra atau mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magis. Contoh mantra: Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun berilir simayang, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. Yang kedua, pantun. Pantun itu puisi asli yang terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdapat 8-12 suku kata. Terus bersajak ABAB atau silang. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan baris 3-4 itu merupakan isi. Secara umum, peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan karena menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Berikut ini jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun adat; yang kedua, pantun agama; yang ketiga, pantun budi; keempat, pantun jenaka; yang kelima, pantun kepahlawanan; yang keenam, pantun kias; yang ketujuh, pantun nasihat; yang kedelapan, pantun pencintaan; yang kesembilan, pantun perpisahan; dan yang 10, pantun teka-teki. Yang selanjutnya adalah syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama AAA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Jenis syair terkenal antara lain syair Bidasari, syair Ken Tambuhan, syair Kerajaan Bima, syair Raja Mambang Jauh Hari, syair Raja Siak. Syair disebut juga puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Yang selanjutnya adalah gurindam. Gurindam adalah puisi yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu. Biasanya merupakan sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Contoh gurindam:
baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Yang selanjutnya adalah seloka. Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik atau berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau atau sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang juga dapat ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Kata seloka diambil dari bahasa Sanskerta sloka. Contoh seloka 4 baris. Sudah bertemu kasih sayang, duduk terkurung malam siang, hingga setapak tiada renggang, tulang sendi habis berguncang. Contoh seloka lebih dari 4 baris. Baik budi emak si randang, dagang lalu ditanakan, tiada berkayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan, anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui. Yang selanjutnya adalah bidal atau peribahasa. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyanggah, atau menyindir. Pengungkapan pikiran dan perasaan demikian tidak secara langsung, tapi dengan sindiran, ibarat, dan perbandingan. Dilihat dari bentuknya, bidal tergolong dalam puisi lama. Alasannya, untuk bidal yang singkat dan tidak sepanjang prosa. Contoh bidal: bagai api dengan asap, artinya utuh dan tidak bisa bercerai lagi, selalu bersama-sama. Bagai kerbau dicocok hidungnya, artinya tidak ada pendirian atau selalu mengekor kepada orang lain. Terus bagai mencincang air, artinya melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang selanjutnya adalah talibun. Talibun adalah pantun yang terdiri dari 4 baris lalu genap. Bentuk puisi lama dalam kesusastraan Indonesia atau Melayu yang jumlah barisnya lebih dari 4, biasanya sampai 16-20, serta punya persamaan bunyi pada akhir baris. Ada juga yang seperti pantun dengan jumlah baris genap seperti 6, 8, dan 12. Talibun sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris, berirama ABC, ABC, atau ABCD, atau ABCDE, dan seterusnya. Ciri-ciri talibun adalah seperti berikut ini. Ia merupakan sejenis puisi bebas. Yang kedua, isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci. Yang ketiga, gaya bahasa yang luas dan lumrah. Yang keempat, berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Yang kelima, merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. Tema talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut. Contohnya seperti berikut: mengisahkan kebesaran atau kehebatan sesuatu tempat dan lain-lain. Terus yang kedua, mengisahkan keajaiban sesuatu benda atau peristiwa. Yang ketiga, mengisahkan kehebatan atau kecantikan seseorang. Yang keempat, mengisahkan kecantikan seseorang. Atau yang kelima, mengisahkan kelakuan dan sikap manusia. Contoh talibun itu hikayat Malindeman. Yang selanjutnya adalah karmina. Karmina adalah bentuk pantun kilat terdiri dari atas 2 baris atau pantun 2 seuntai atau pantun kilat. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi berupa sindiran dengan rumus rima AA. Contoh karmina: kayu lurus dalam ladang, kerbau kurus banyak tulang. Yang kayu lurus dalam ladang itu merupakan sampiran, dan kerbau kurus banyak tulang itu merupakan isi atau sindiran dalam pantun tersebut, dalam karmina tersebut. Yang kedua yang akan dibahas adalah prosa lama. Prosa lama adalah seluruh hasil karya sastra lisan dan tulisan yang panjang, baik yang membentuk cerita ataupun yang tidak membentuk cerita, dengan bahasa Melayu sebagai mediumnya, atau pengertian berdasarkan tradisi sastra Melayu. Biasanya dicirikan dengan kesukaan pengarang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat di saat prosa itu dikarang. Ciri-ciri prosa lama yang menonjol itu istana sentris atau tentang keistanaan kerajaan. Kedua, dipengaruhi gaya bahasa asing karena pengaruh agama. Yang ketiga, tanggal dan nama pengarang tidak dituliskan.
Selanjutnya, prosa lama memiliki berbagai macam jenis, yang itu ada 10. Yang pertama, hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Cerita hikayat bersifat rekaan keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara dan pembangkit semangat juang atau sekedar untuk meramaikan pesta saja. Contoh dari hikayat itu hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Si Miskin. Dan yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan dongeng tentang terjadinya kejadian atau asal-usul suatu tempat. Contoh terjadinya Candi Prambanan, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, dan asal-usul Banyuwangi. Yang ketiga adalah mite, merupakan cerita tentang dewa-dewi, roh, dan makhluk halus yang berhubungan dengan animisme, contohnya Nyi Roro Kidul, Harimau Jadi-Jadian, dan Dewi Sri. Yang keempat adalah saga. Saga merupakan cerita yang mengandung sejarah, contohnya Joko Berek, cerita Si Bandang, dan Ciung Wanara. Yang kelima adalah fabel atau cerita binatang yang tokohnya dapat berlaku seperti manusia dan bersifat mendidik. Fabel biasanya digunakan untuk menyindir masyarakat manusia agar bisa memetik pelajaran yang tersembunyi dalam fabel. Fabel juga biasanya diceritakan kepada anak-anak, contohnya dongeng Anoa dan Tikus, Kancil dan Buaya, Siput dengan burung centawi, dan Harimau dengan kancil. Yang keenam adalah dongeng jenaka atau parabel, adalah dongeng yang berisi kiasan yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran hidup. Yang ketujuh cerita berbingkai, adalah cerita yang di dalamnya terdapat pula cerita yang diceritakan para pelakunya. Yang kedelapan adalah tambo atau sejarah, adalah cerita pada zaman dahulu yang isinya tidak 100% benar. Yang kesembilan adalah epos atau wira cerita, adalah dongeng tentang keberanian dan kepahlawanan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah cerita pelipur lara, adalah cerita yang mengungkapkan tentang kebodohan seseorang yang disajikan secara humor. Yang selanjutnya adalah karya sastra baru, atau yang kedua adalah karya sastra baru. Pengertian karya sastra baru. Karya sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Ciri-ciri karya sastra baru: yang pertama, pengarang dikenal oleh masyarakat luar. Yang kedua, bahasanya tidak klise. Yang ketiga, proses perkembangan dinamis. Selanjutnya, tema karangan bersifat rasional. Selanjutnya, bersifat modern atau tidak tradisional, dan masyarakat sentris atau berkutat pada masalah kemasyarakatan, bukan ke masalah istana atau kerajaan. Terus yang selanjutnya, kesusastraan baru dibagi menjadi: yang pertama, kesusastraan zaman Balai Pustaka atau angkatan 20. Yang kedua, kesusastraan zaman Pujangga Baru atau angkatan 30. Dan yang ketiga, kesusastraan zaman Jepang. Yang keempat, kesusastraan zaman angkatan 45. Yang kelima, kesusastraan zaman angkatan 60. Dan yang keenam, kesusastraan zaman mutakhir atau kesusastraan setelah tahun 1966 sampai sekarang ini. Sekarang saya akan menyebutkan contoh-contoh karya sastra baru. Contoh-contoh karya sastra baru di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti sebuah kisah, sepotong berita atau sepotong berita. Novel lebih panjang, setidaknya 40.000 kata, dan lebih kompleks dari cerpen dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara atau sajak. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dan dari naratif tersebut. Novel dalam bahasa Indonesia dibedakan dari roman. Sebuah roman, alur ceritanya lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita yang lebih banyak. Yang kedua adalah biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang. Biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut.
Yang ketiga adalah cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela atau dalam pengertian modern itu novel. Karena singkatannya cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan dalam berbagai jenis. Sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi pencitraan lisan. Dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur. Yang selanjutnya adalah drama. Drama adalah satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Kosakata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksi, perbuatan. Drama bisa diwujudkan dengan berbagai media di atas panggung, film, dan atau televisi juga bisa. Drama juga terkadang dikombinasikan dengan musik atau tarian, sebagaimana sebuah opera. Di Indonesia, pertunjukan sejenis drama mempunyai istilah yang bermacam-macam, seperti wayang orang, ketoprak, ludruk, itu biasanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Betawi itu lenong, kalau di Minang itu randai, dari Bali, rangda, dan sebagainya. Yang terakhir adalah soneta. Soneta adalah bentuk kesusastraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florence. Yang ketiga atau yang terakhir itu karya sastra modern. Karya sastra modern adalah karya sastra yang dibentuk oleh unsur intrinsik dan menggunakan bahasa atau kata yang terpilih, diksi yang tepat, dan mempunyai bahasa tuturan dan dialog dalam prosa dan drama yang bertujuan untuk dibaca, didengar orang lain agar mereka mendapat hiburan atau nasihat. Bentuknya dapat berupa puisi, prosa, atau drama. Ciri-ciri sastra modern, yang pertama gaya yang aktif, bisa romantis, terus dinamis dalam tema dan bahasa. Tema memperjuangkan masalah kebudayaan, bahasa, dan masyarakat sentris. Dengan yang terakhir, pengarang diketahui dengan jelas. Contoh karya sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, karya Ayu Utami, Saman tahun 1998, dan yang kedua Larung tahun 2001. Yang kedua, karya Seno Gumira Aji Dharma yang judulnya Atas Nama Malam dan Sepotong Senja Untuk Pacarku. Nah, yang ketiga Biola Tak Berdawai. Yang ketiga karya Dewi Lestari, itu ada 3, Supernova 1, Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh tahun 2001, Supernova 2.1 itu Akar tahun 2002, dan Supernova 2.3 itu tahun 2004. Yang terakhir karya Habibur Rahman El Siraj yang judulnya Ayat-Ayat Cinta tahun 2004 dan Di Atas Sejadah Cinta tahun 2004 juga. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.